Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah berada pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya untuk senantiasa meningkatkan ibadah, karena di 10 hari terakhir ini Allah menganugerahkan suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang penuh berkah, yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Kenapa dinamakan demikian? Apa saja keutamaannya? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan amalan apa saja yang bisa dilakukan untuk meraih berkah Lailatul Qadar? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara bahasa Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, Lailah dan Qadar. Kata Lailah dalam bahasa Arab berarti malam, yang merupakan lawan kata dari kata Yaum yang berarti hari. Sedangkan Qadar ada 3 makna secara bahasa. Pertama berarti ketetapan, yang kedua berarti kemuliaan, dan yang ketiga berarti sempit. Dari ketiga makna bahasa ini, Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 makna Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar berarti malam penetapan dan pengaturan perjalanan hidup umat manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Qutaibah. Dalam hal ini, ketetapan yang telah ditetapkan sebelumnya itu dapat berubah pada malam Lailatul Qadar. Maka dianjurkan untuk senantiasa berdoa, memohon ampunan, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan. Malam tersebut adalah mulia yang tak ada bandingannya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, yang menjadi titik tolak segala kemuliaan yang dapat diraih. Olehnya itu, Lailatul Qadar datang setiap tahun pada bulan suci Ramadan untuk mengingatkan kepada kita umat Muhammad SAW bahwa untuk meraih kemuliaan itu, maka senantiasa kita hidup bersama Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, Qadar berarti sempit. Berarti kenapa dikatakan sempit? Ya, karena pada malam itu para malaikat, banyak sekali malaikat yang turun ke muka bumi. Digambarkan dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat bersama malaikat Jibril turun membawa berkah, malam yang penuh kedamaian dan kesejahteraan pada orang-orang yang beriman. Ayat ini menggunakan kata mudhari, kata kerja bentuk present, tanazzal. Hal ini menunjukkan kesinambungan yang terjadi pada masa kini dan akan datang, sehingga memberi pemahaman kepada kita semua bahwa malam Lailatul Qadar senantiasa datang setiap tahunnya pada bulan Ramadan. Ayat ini juga mengalami elipsis, artinya ada huruf yang hilang pada kata tanazzal, yang asal katanya adalah tatanazzal. Menurut Syekh Fadil As-Samurra'i, ini menunjukkan bahwa kejadian Lailatul Qadar itu merupakan kejadian yang begitu singkat, kejadian yang begitu cepat dalam waktu semalam dalam setiap tahunnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadar disebutkan 3 kali dalam surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang terdiri dari 9 huruf, sehingga ahli tafsir berpendapat bahwa Lailatul Qadar datang pada malam ke-27. Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita semua bahwa Lailatul Qadar itu datang pada 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Faltamisuha fil ashril awakhiri fil witr. Maka carilah ia di 10 malam terakhir, di 10 malam terakhir malam-malam ganjil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tidak mudah diketahui betapa besar kemuliaan dan keutamaan Lailatul Qadar, sehingga dipertanyakan dalam Al-Quran dengan menggunakan kata wa ma adraka. Dalam Al-Quran kata wa ma adraka ini disebutkan 13 kali, ya, dan kesemuanya menunjukkan sesuatu yang hebat, sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar menemui orang yang mempersiapkan diri menyambutnya. Adanya anjuran Rasulullah SAW untuk iktikaf dalam rangka perenungan dan penyucian jiwa. Ketika iktikaf, kita dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Quran, salat sunat, zikir, dan doa. Nah, bagaimana dengan perempuan yang haid atau nifas? Apakah bisa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Lailatul Qadar? Jawabnya iya. Memang salat maupun membaca Al-Quran tidak diperkenankan kepada wanita haid maupun nifas. Namun, masih banyak amalan lain yang memungkinkan untuk dilakukan, baik bersifat ibadah mahdah maupun ibadah gair mahdah. Pertama, zikir. Meskipun mengambil dari ayat Al-Quran, tetap dibolehkan selama niat bukan membaca Al-Quran. Ada 4 zikir Ramadan yang digabung menjadi satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya mohon ampun kepada Allah, dan saya memohon ridha dan surgamu ya Allah, dan saya memohon perlindungan dari murka dan neraka-Mu. Yang kedua, berdoa. Doa merupakan ibadah yang tidak mensyaratkan suci dari hadas kecil maupun besar, sehingga bagi perempuan haid maupun nifas dapat melakukannya meskipun lafaznya diambil dari ayat Al-Quran. Doa merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Doa yang disunnahkan untuk diperbanyak pada bulan Ramadan, terkhususnya di 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, senang memberi ampun, maka ampunilah hamba-Mu ini. Ketiga, menyiapkan makanan untuk orang yang iktikaf, menyiapkan mereka sahur, dan berbuka bersama dengan anggota keluarga, suami dan anak-anak. Dan masih banyak lagi amalan ibadah yang dapat dilakukan untuk menyambut malam penuh berkah ini. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu yarhamuna birahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.